Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan membandingkan kinerja linear regenerasi random forest dan gradation boosting dalam prediksi harga rumah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Akmal Mustafa Barudin dengan NIM STI 20.2202889. Pendahuluan. Latar belakang pasar properti di Jakarta Selatan mengalami peningkatan harga yang signifikan didorong oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan meningkatkan permintaan akan perumahan di area premium. Bagi pengembang, investor, dan calon pembeli, prediksi harga rumah secara akurat sangatlah penting karena beberapa alasan. Menyusun strategi harga kompetitif, mengevaluasi potensi investasi, dan memperhatikan probabilitas, menginformasikan kebijakan perumahan, perencanaan kota, namun hubungan antara fitur properti seperti ukuran tanah, luas bangunan, jumlah kamar, fasilitas, garansi, dan lokasi dan harga yang tidak secara selalu langsung atau mudah ditafsirkan. Oleh karena itu sangat penting untuk menguji berbagai algoritma pembelajaran terawasi untuk mengidentifikasi model yang paling efektif untuk memahami data yang kompleks ini. Tujuan analisa 1. Membandingkan performa 3 model regenerasi linear regression, random forest, dan gradient boosting regresor dalam memprediksi harga rumah di Jakarta Selatan. 2. Mengevaluasi akurasi setiap model menggunakan matriks MSI dan R2. Sumber dataset berasal dari Kaggle. Nah, dari Kaggle kita search untuk daftar rumah yang berada di Jakarta Selatan. Nah, berikut adalah dataset tabel dataset yang berada di Jakarta Selatan untuk harga dari rumah. Misal 28 juta dengan jumlah luas tanah 1100, terus LB jumlah luas bangunan dengan kisaran 700, CKT jumlah kamar tidur terdiri dari 5, jumlah kamar mandi terdiri dari 6, GRS itu garansi ada dan tidaknya, tentunya ada. Kotanya yang berasal dari Jaksel. Inisialisasi memuat data set impor Pandas memuat data dalam file Excel, menampilkan data head dan info ke dalam frame. Impor Pandas AS pada berfungsi mengimpor library bernama Pandas untuk membaca proses data yang didefinisikan pada file Excel tersebut. Artinya melewatkan baris pertama yang ada dalam kosong. Berfungsi menampilkan data. Nah, datanya sebagai berikut. Adapun yang dari Google Meet-nya, Google Colab-nya maksudnya. Dari sini mengimpor Pandas.
Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dari teman dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Sarul Abdul Alfan dengan NIM STI 2022-02-807. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-6 menangani nilai kosong, nilai yang hilang dan unhot encoding categorical variable atau missing values, mengecek missing dan values. Di sini untuk pemanggilannya menggunakan print missing values before handling dan print df is null, menampilkan jumlah nilai data kosong 6 di setiap kolom. Jika nihil berarti data lengkap. Tab ini mencegah error saat encoding atau training. Mengidentifikasi kategori variabel. Di sini memilih semua kolom yang bertipe objek atau string. Biasanya kategori seperti GRS atau kotak. Ini penting agar kita tahu kolom mana yang butuh encoding sebelum dimasukkan ke model. Kemudian pengkodean variabel kategorial menggunakan on-hot encoding untuk GRS dan kotak. Di sini mengubah setiap kategori ke format binary. Dari format binary itu 0 dan 1. Drop freeze true. Di sini drop freeze true akan membuang satu kolom dummy dari tiap fitur kategori untuk menghindari dummy variable trap. Misalnya kategori A, B, C akan menjadi dua kolom B dan C. Ini akan mencegah kolinaritas overfitting di model linear seperti regresi. Kemudian di slide selanjutnya memisahkan data training dan data testing. Di sini menggunakan pemanggilan from scale model selection import train test split. Nah, df encoded drop harga, x sama dengan 1. X ini semua kolom kecuali harga, fitur yang akan dipakai untuk prediksi. Kemudian y hanya kolom harga sebagai nilai yang ingin diprediksi. Split data ke training dan testing menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest, dan seterusnya. Tesise sama dengan 0.2. Ini adalah 20% data yang dialokasikan sebagai data tes, 80% sisanya untuk pelatihan. Simulasi gambaran formal pada data baru yang belum pernah dilihat dengan random state sama dengan 42. Split bisa direproduksi setiap kali kode dijalankan. Di bawahnya berisi output dari ukuran hasil split. Totalnya ada 1001 baris di dataset, 800 data pelatihan, dan 201 data tes sesuai rasio 80:20. Kemudian di slide 8 yaitu melatih model. Di sini yang pertama membuat
membuat dan menyesuaikan model linear regression. Kemudian membuat model random forest regression, kemudian membuat model gradient boosting regression. Linear regression adalah model sederhana yang membentuk garis hyperlength terbaik untuk meminimalkan kesalahan kuadrat, cepat dan mudah dipahami. Kemudian untuk random forest, model ensemble ini model seperti pohon yang secara paralel dan mengambil rata prediksi cenderung lebih tahan terhadap overfitting dan lebih cocok untuk dataset besar serta data berisik. Kemudian gradient boosting regression. Gradient boosting juga ensemble pohon, namun dibangun secara berurutan. Pohon baru fokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Biasanya performanya paling baik, tapi butuh tuning hyperparameter rentan terhadap overfitting dan pelatihannya lebih lambat. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga model ini, yang pertama linear regression. Model ini memiliki kelebihan cepat, interpretable, cocok untuk hubungan linear, tetapi juga memiliki suatu kekurangan, kurang cocok jika data non-linear atau kompleks. Kemudian untuk random forest juga memiliki kelebihan, yaitu stabil, tahan overfitting, minimal tuning dibutuhkan. Namun juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bisa lambat jika terlalu banyak pohon. Kemudian model ketiga, akurasinya tinggi, tangguh pada dataset yang bersih, itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya perlu tuning, terus lambat, resikonya overfitting tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana dengan NIM SDI 2022020887. Jadi saya akan mempresentasikan membandingkan kinerja linear regression, random forest, dan gradient boosting dalam prediksi harga rumah. Ini saya akan menjelaskan pada bagian evaluasi model. Untuk pada baris pertama yaitu mengimport mean squared error dan R2 score dari library Scalaran Matrix. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu membuat prediksi dan mengetes data. Di sini mengetes data LR prediction dengan diisi LR model predict dengan data X test. Kemudian dalam random forest regression dinyatakan sebagai RF disingkat dengan model predict dengan data X test. Untuk gradient boosting regressor disingkat dengan GBR underscore prediction dengan GBR underscore model dot predict dengan data X test. Kemudian di bawah mengkalkulasikan dan menampilkan mean squared error atau MSE, yaitu di mana LR underscore MSE diisi dengan mean squared error dengan data X test, Y underscore test, LR prediction dari linear regression prediction di atas, kemudian RF underscore MSE yaitu mean squared error dengan data Y underscore test, random forest regression underscore prediction dari prediksi dan tes data di atas, kemudian gradient boosting regressor samatkan mean squared error dengan data Y test dan GBR
underscore prediction dari data di atas. Dan juga di sini menampilkan linear regression, random forest regression, gradient boosting regression untuk mean squared error atau MSE. Kemudian di bawah kalkulasi dan menampilkan R-squared score sama seperti untuk mean squared error, yaitu untuk R-squared score di mana LR underscore R2 dengan R2 score yaitu dengan data y-test dan L prediction di atas. Kemudian untuk random forest sebagai underscore R2 dengan R2 score dengan data y-test dan random forest regression di atas yaitu R prediction. Kemudian dengan GPR underscore R2 dengan data R2 underscore score dengan data y-test dengan gradient boosting regression dengan data di atas. Kemudian menampilkan linear regression R squared, random forest regression R squared, dan gradient boosting regression R squared. Di sini terdapat linear regression untuk mean squared error dengan nilai 7,6 dan seterusnya. Kemudian random forest regression mean squared error yaitu dengan nilai 6,6 dan seterusnya. Kemudian gradient boosting regression mean squared error dengan nilai 7,6 dan seterusnya. Kemudian ada linear regression R squared dengan nilai 0,48 dan seterusnya. Kemudian random forest regression untuk R squared dengan nilai 0,5 dan seterusnya. Kemudian gradient boosting regression R squared dengan nilai 0,486 dan seterusnya. Kemudian untuk membandingkan modal dan mengurutkan kinerja terbaik. Di sini membuat sebuah dictionary atau kamus untuk R squared score dengan nama R2 underscore score dengan untuk nilai linear regression yaitu dengan variabel LR underscore R2 kemudian random forest regression dengan variabel RF underscore R2 kemudian gradient boosting regression dinyatakan sebagai GPR underscore R2. Kemudian untuk R square pada sorted underscore R2 yaitu disortir dengan cara descending yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian mengeprint ranking dari R squared best yaitu terbaik to worst yaitu terburuk secara descending. Kemudian di sini membuat dictionary untuk MSE sama seperti di atas. Untuk variabel MSE score dengan linear regression dengan nilai variabel LR underscore MSE, kemudian random forest regression dengan variabel RF underscore MSE, kemudian gradient boosting regression dengan variabel GPR underscore MSE. Kemudian model mean squared error itu disusun secara ascending yaitu terkecil sampai yang terbesar. Kebalikan dari si R squared. Kemudian mengeprint ranking dari MSE secara urut. Kemudian didapatkanlah model ranking by R squared yang ditampilkan secara descending yaitu terbesar sampai yang terkecil dengan random forest regression sebagai nilai yang terbaik yaitu 0,5 karena R square koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka dinyatakan semakin baik model menjelaskan variabel data. Kemudian untuk nomor 2 yaitu gradient boosting regression dengan nilai 0,4867. Kemudian yang terburuk yaitu untuk data ini adalah linear regression dengan nilai 0,4851. Kemudian model ranking untuk mean squared error dari yang terbaik sampai yang terburuk. Untuk mean squared error rata-rata kuarter kesalahan berarti semakin banyak maka semakin banyak kesalahan. Maka didapatkanlah random forest regression dengan nilai terkecil sebagai data yang paling baik atau model yang paling baik yaitu dengan nilai 6,6 dan seterusnya. Kemudian dengan gradient boosting regression
dengan nilai 7,645. Kemudian linear regression sebagai model untuk MSE terburuk dengan nilai 7,669 dengan nilai terbanyak. Sekian untuk penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.